Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamara Zulfa dengan NIM 244191936. Pada video ini, saya akan membahas salah satu jenis malware yang sangat berbahaya dalam dunia keamanan komputer, yaitu ransomware. Pada video ini, saya akan membahas tentang konsep, cara kerja, istilah, dan penanganan dari ransomware. Yang pertama yaitu ada bagian konsep dan definisi. Definisi ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi file korban, lalu meminta uang tebusan atau ransom sebagai imbalan kunci deskripsi. Kata ransom berasal dari bahasa Inggris yang berarti tebusan. Karakteristik utamanya yaitu mengenkripsi file dengan algoritma kriptografi kuat AES RSA, meminta pembayaran dalam cryptocurrency seperti Bitcoin atau Monero, memberi batas waktu lewat batas, harga naik, atau data dihapus. Dan kemudian fakta mengejutkannya itu rata-rata kerugian per insiden enterprise-nya mencapai $1 juta lebih, dan organisasi pernah diserang ransomware sekitar 66%, dan serangan ransomware terjadi setiap harinya mencapai 4.000 lebih. Rata-rata waktu downtime setelah serangan 21 hari. Ransomware bukan hanya ancaman bagi perusahaan besar, individu pun bisa menjadi korban. Selanjutnya yaitu cara kerja ransomware, tahap demi tahap. Yang pertama, melalui infeksi, seperti email palsu, link berbahaya, atau eksploit kerentanan sistem. Yang kedua, penetrasi. Ransomware masuk dan bersembunyi, memastikan persistensi di sistem. Yang ketiga, enkripsi. File dikunci dengan AES 256 plus RSA 248, ekstensi file berubah. Yang keempat, notifikasi, pesan tebusan muncul, file kamu dienkripsi, bayar XBTC untuk kunci. Dan yang kelima, pembayaran, korban diminta bayar ke dompet kripto, tidak ada jaminan file kembali. Proses enkripsi, file asli dienkripsi dengan AES 256, simetrik kunci AES kemudian dienkripsi lagi dengan RSA 248, asimetrik, kunci deskripsi hanya dimiliki oleh penyerang di server mereka. Tanpa kunci tersebut membuka file secara brute force tidak mungkin dilakukan. Proses enkripsi terjadi sangat cepat, dalam hitungan menit seluruh file bisa terkunci. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis ransomware yang terkenal. Berdasarkan mekanisme, crypto ransomware mengenkripsi file data penting seperti dokumen, foto, video, jenis paling umum dan berbahaya. Yang kedua, locker ransomware, mengunci seluruh sistem operasi sehingga user tidak bisa masuk sama sekali. Yang ketiga, scareware, menampilkan pesan palsu, antivirus palsu yang meminta pembayaran untuk membersihkan ancaman. Yang keempat, doxware atau leakware, mengancam akan mempublikasikan data sensitif korban jika tebusan tidak dibayar. Adapun kasus nyatanya yang terkenal yaitu yang pertama ada WannaCry tahun 2017 menyerang 200.000 lebih komputer di 150 negara dalam satu hari. Kerugian mencapai 4 miliar, memanfaatkan celah Windows Eternal Blue. Yang kedua ada NotPetya tahun 2017 menyerang infrastruktur Ukraina, menyebar global, kerugian mencapai 10 miliar, diduga disponsori negara. Kemudian ada CryptoLocker tahun 2013, pionir kripto ransomware modern, mengenkripsi file dan meminta $300 hingga $600 dalam Bitcoin. Kemudian ada Reveal atau Sidonikibi ransomware as a service yang menyerang Kaseya tahun 2021, mempengaruhi 1.500 lebih perusahaan sekaligus. Ransomware kini hadir dalam model bisnis ransomware as a service RAAS yang dijual di dark web. Selanjutnya yaitu istilah penting di ransomware. Ada enkripsi, proses mengubah data menjadi format tidak terbaca tanpa kuncian tepat. Kunci enkripsi, string data yang digunakan algoritma untuk mengenkripsi atau mendeskripsi file. Kemudian ada RSA 248, algoritma enkripsi asimetris 248 bit yang melindungi kunci AES. Kemudian ada RAAS, ransomware as a service, model bisnis kriminal sewa ransomware di dark web. Kemudian ada exfiltration,
Pencurian data sebelum dienkripsi digunakan sebagai ancaman tambahan. Kemudian ada deskripsi, proses mengembalikan data terenkripsi ke bentuk semula menggunakan kunci. Kemudian ada AES 256, Advanced Encryption Standard 256 bit, enkripsi simetris sangat kuat. Kemudian ada cryptocurrency, mata uang digital Bitcoin dan Monero yang digunakan untuk transaksi tebusan. Kemudian ada dark web, bagian internet tersembunyi, tempat transaksi ilegal, termasuk ransomware. Dan yang terakhir ada decryptor, tool atau program yang diberikan penyerang untuk membuka file setelah tebusan dibayar. Memahami istilah enkripsi membantu kita mengerti mengapa membayar tebusan sering bukan menjadi solusi yang terbaik. Kemudian pencegahan dan penanganan ransomware. Untuk pencegahannya, yang pertama yaitu backup data 321, 3 salinan, 2 media, 1 offsite, update sistem operasi dan software rutin, patch kerentanan, jangan klik link atau lampiran email mencurigakan, pasang antivirus atau EDR dengan deteksi ransomware, segmentasi jaringan, batasi akses antar sistem, nonaktifkan RDP jika tidak diperlukan, aktifkan fitur Windows Defender Control Folder Access, dan kemudian jika terinfeksi, yang pertama, jangan matikan PC karena dapat memperparah enkripsi, yang kedua, putuskan dari jaringan segera, cabut Ethernet atau matikan Wi-Fi, identifikasi jenis ransomware, cek ekstensi file pesan tebusan, cek ID ransomware di nomor ransom.org, mungkin ada decryptor, laporkan ke BSSN atau CSIRT nasional dan aparat berwenang, jangan bayar tebusan karena tidak ada jaminan file kembali, restore dari backup bersih yang dibuat sebelum infeksi, nomor ransom.org, platform gratis dengan 170 plus decryptor resmi dari lembaga keamanan dunia. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan pesan edukatif. Ransomware mengenkripsi file dan meminta tebusan ancaman nyata bagi siapa saja. Enkripsi AES plus RSA membuatnya hampir mustahil dipecahkan tanpa kunci dari penyerang. Tersebar melalui phishing, kerentanan sistem, dan RDP yang tidak aman. Membayar tebusan tidak menjamin file kembali dan mendanai kejahatan. Backup rutin dan kewaspadaan adalah pertahanan utama yang paling efektif. Pesan untuk kalian yang menonton adalah, backup hari ini adalah penyelamatmu esok hari. Satu salinan data yang tersimpan offsite bisa menyelamatkanmu dari kehilangan segalanya. Langkah nyata yang bisa kamu lakukan sekarang: backup file penting 321, update Windows atau antivirus, waspada email palsu, cek nomor ransom.org. Data yang hilang mungkin tak ternilai harganya, jadi lindungilah sebelum terlambat. Sekian video tentang ransomware dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.